Bab 790. Memang apa yang kamu tahu? Itu adalah panggilan yang tidak dikenal. Tetapi Jerry yang sangat familiar dengan nomornya. Ini adalah nomor Yoga Sue tadi malam. Tuan Yang, ada sesuatu yang ingin aku laporkan kepadamu. Baru saja, aku mendapat kabar bahwa Martin Sue akan merusak proyek kota Kyushu. Sebaiknya kamu bersiap-siap. Begitu Jerry yang mengangkat telepon. Suara Yoga Sue terdengar. Yoga Sue, beritamu agak terlambat. Jerry yang berkata dengan suara dingin. Tuan Yang, kamu sudah tahu. Tidak mungkin deh. Aku baru saja mendapat berita ini. Nada suara Yoga Sue sangat terkejut. Seolah-olah dia benar-benar baru mengetahuinya. Bagaimana menurutmu? Jerry yang bertanya balik. Dia tidak percaya Yoga Sue, pangeran ketiga dari keluarga Sue, bisa begitu sopan kepada Jerry Yang. Jika dikatakan bahwa Yoga Sue tidak memiliki tujuan, Jerry yang tidak mungkin mempercayainya. Yoga Sue dan Martin Sue adalah musuh. Siapa yang tahu jika masalah ini sebenarnya adalah rencana Yoga Sue untuk membuat Jerry Yang dan Martin Sue saling berlawanan. Maaf. Yoga Sue dengan cepat meminta maaf, kali ini beritaku agak terlambat. Aku sangat menyesal. Tapi aku berjanji, ini tidak akan pernah terjadi lagi lain kali. Jerry yang berkata dengan ringan, oke. Berhentilah berbicara omong kosong. Sekarang beritahu aku alamat dan informasi kontak Martin Sue. Tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak. Aku ingin menemuinya. Selain itu, aku setuju dengan apa yang kamu katakan padaku tadi malam. Tetapi premisnya adalah lain kali. Jika ada hal seperti ini lagi, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Yoga Sue tampak sangat bersemangat. Dan dengan cepat berkata, terima kasih, Tuan Yang, telah memberi aku kesempatan ini. Jangan khawatir. Kedepannya aku tidak akan menunda. Dan aku akan mengirimkan alamat Martin Sue dan nomor teleponnya kepadamu. Jerry yang menutup telepon secara langsung. Saat dia menelepon, Jerry yang tidak menghindari Robin Luo. Setelah begitu lama kenal dengan Robin Luo, Jerry yang sudah sangat mempercayai Robin Luo, dan merasa tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini darinya. Komisaris, apakah Martin Sue yang melakukannya? Tanya Robin Luo. Ketika Jerry yang berbicara dengan Yoga Sue di telepon, dia mendengar nama ini. Jerry yang tidak menyembunyikan apapun, pangeran kedua dari keluarga Sue baru saja tiba di kota yang tadi malam. Seluruh tubuh Robin Luo gemetar. Dan berkata dengan terkejut di wajahnya, terakhir kali kita mendapatkan tanah di pinggiran barat. Yoga Sue, pangeran ketiga dari keluarga Sue, ingin menempatinya. Tidak menyangka, setelah dia gagal, pangeran kedua dari keluarga Sue malah datang. Keluarga Sue benar-benar keterlaluan. Kali ini, mereka menggunakan cara ini dan menghancurkan 13 bangunan. Diperkirakan total kerugiannya 1 miliar yuan. Robin Luo berkata dengan marah. Dia baru saja memperkirakan kerugiannya. Jerry yang berkata, seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Jangan khawatir. Jika kita rugi 1 miliar, mereka akan membayar setidaknya 10 miliar. Saat berbicara, Yoga Sue telah mengirimkan alamat dan nomor telepon Martin Sue. Jerry yang langsung menghubungi nomor Martin Sue. Telepon dengan cepat terhubung. Dan suara yang sangat mendominasi terdengar, siapa? Jerry Yang. Jerry yang menjawab. Siapa Jerry Yang? Berani sekali anjing liar menelponku. Kata-kata Martin Sue penuh dengan penghinaan. Jelas dia mengenal Jerry Yang, pangeran kedua Sue. Kamu benar-benar seorang bangsawan yang pelupa. Kota Kyushu milikku diratakan oleh orang-orang yang kamu utus. Kamu sebaiknya datang untuk menjemput mereka dan berbicara tentang kompensasi. Jerry yang berkata dengan ringan. Martin Sue tiba-tiba tersenyum, aku kira siapa? Ternyata orang yang membuat adik ketigaku sangat menderita dan memaksa adikku keluar dari kota Yan. Sejauh yang aku tahu, tanah di pinggiran barat sudah diambil oleh keluarga Sue. Tapi kamu malah merebutnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mengembalikan tanah itu dengan bunga 50 miliar kali ini? Dengan begini, uang sebesar 10 miliar yang kamu menangkan dari Gold Club
serta masalah mengusir pangeran ketiga keluarga Sue keluar dari kota Yan, akan impas. Sikap Martin Sue sangat arogan. Bahkan lebih arogan dari Yoga Sue yang dulu. Jerry yang sedikit mengernyit, pangeran kedua Sue. Apakah kamu berencana untuk tidak memberikan kompensasi kepadaku? Anak muda zaman sekarang terlalu keterlaluan. Apakah otak kalian sudah rusak dan telinga kalian tuli? Martin Sue berkata, aku ingin kamu membayar keluarga Sue 50 miliar. Bukan keluarga Sue yang memberikan kompensasi kepadamu. Mengerti? Jika kamu tidak mengerti, apa perlu aku mengajarimu? Oke. Karena pangeran kedua Sue ingin mengajariku. Aku akan menunggumu di lokasi konstruksi kota Kyushu. Jerry yang berkata sambil mencibir. Dan langsung menutup telepon setelah berbicara. Jerry yang membuka speaker telepon barusan. Dan Robin Luo mendengar semua isi percakapan mereka. Apa-apaan ini? Apa menurutnya kota Yan adalah milik mereka? Robin Luo berkata dengan marah, kita yang sudah membeli tanah ini duluan. Jadi apa hubungannya dengan keluarga Sue? Dan masih menyuruh kita memberi kompensasi kepada keluarga Sue sebesar 50 miliar yuan. Jerry yang tetap diam. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah Robin Luo melampiaskan amarahnya, dia memperhatikan Jerry Yang. Dan segera terdiam. Menunggu Jerry Yang. Setelah beberapa saat, Jerry yang berkata, biarkan lokasi konstruksi melanjutkan konstruksi. Dan semua bangunan yang rusak harus dihancurkan dan dibangun kembali. Selain itu, semua karyawan proyek kota Kyushu, termasuk para pekerja bangunan, akan diberikan gaji 2 kali lipat bulan ini. Ya, Robin Luo dengan cepat merespons. Lalu pergi untuk mengatur pekerjaan. Pada saat yang sama, di mansion di kota Yan, Martin Sue sedang duduk di sofa besar yang nyaman. Dengan lembut mengetukkan jarinya di atas meja teh. Dan berkata dengan ekspresi jijik, seorang karakter kecil yang baru menjadi tentara selama beberapa tahun. Benar-benar menganggap dirinya sebagai orang hebat. Masih menyuruhku pergi ke lokasi konstruksi untuk mengajarinya. Memang dia pantas. Pada saat ini, seorang pria parubaya di samping Martin Sue tiba-tiba berkata, Pangeran kedua. Misi kita di kota Yan kali ini adalah untuk mengambil alih seluruh kota Yan. Tidak ada gunanya bersaing dengan orang seperti itu. Mata tajam Martin Sue tiba-tiba menoleh, aku hanya bercanda saat mengatakan dia seorang karakter kecil. Seorang pemuda yang bisa mempermalukan Yoga Sue dan ingin menjadi raja di kota Yan. Apakah menurutmu dia benar-benar karakter kecil? Mendengar ini, pria parubaya itu baru teringat bahwa Yoga Sue dipaksa meninggalkan kota Yan oleh Jerry yang sebelumnya. Tatapan Martin Sue berangsur-angsur semakin dalam. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, terakhir kali. Yoga Sue ditemani oleh salah satu anggota terkuat dari keluarga Sue, Jeffrey. Bahkan dengan bantuan Jeffrey, Yoga Sue masih gagal. Dikatakan bahwa dia bahkan tidak berani naik pesawat. Pada akhirnya, dia terpaksa naik kereta. Tetapi dia ditangkap hidup-hidup di stasiun kereta. Keringat dingin muncul di dahi pria parubaya itu. Dan semakin dia mendengarkan, semakin dia terkejut. Kalau pangeran kedua tahu bahwa Jerry yang bukanlah orang biasa, kenapa masih memprovokasinya? Apakah tidak apa-apa? Tanya pria parubaya itu lagi. Martin Sue berkata, untuk menangkap pencuri, pertama-tama kamu harus menangkap rajanya. Karena Jerry yang memiliki kemampuan untuk menjadi raja di kota Yan. Selama dia digunakan olehku, akan lebih mudah untuk mengendalikan kota Yan. Namun, kita telah menyinggung Jerry yang dengan melakukan ini. Jadi bagaimana mungkin dia rela digunakan oleh kita? Pria parubaya itu menjadi semakin bingung. Martin Sue mencibir, memang apa yang kamu tahu? Bersambung.